Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harukunna Sa'id, kaifa halukunna? Alhamdulillah, naltaqi maratan ukhra fi darsil Muhammadiyah wa hadzal yawm mawdu'una yakni tauhid dan urgensinya dalam kehidupan muslim. Nabda darsana al-yawm bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas tentang makna tauhid. Makna tauhid. Jadi sebelum membahas tentang ketauhidan, kita akan membahas maknanya terlebih dahulu. Fil lughah, at-tauhid fil lughatan yakni min kalimati wahada yuwahidu tauhidun, atau yang secara sederhana dapat diartikan yaitu makna mengesakan atau esa, wahid, esa. Tauhid satu suku kata dengan kata wahid. Tauhid jadi min kalimati wahada, kadalika makna wahid ma'a wahid. Wa kadalika ahad min kalimati ahad. Ahad, wahid, tauhid hada sawa. Makna wahid. Wahid berarti satu dan ahad berarti esa. Ahad, wahid, sawa. Tauhid dalam ajaran Islam berarti sebuah keyakinan atau keesaan Allah. Jadi tauhid itu suatu keyakinan yang diyakini, yaitu bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Inilah inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karena itu Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesakan Tuhan, mengesakan Tuhan. Dan pembagian tauhid, menurut ulama, tauhid itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah yaitu meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, pemelihara alam semesta beserta istrinya. Rububiyah, Rabb. Jadi kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu yang menciptakan dan yang memiliki, yang mengatur semua yang ada di alam ini. Dan keyakinan seperti ini, keyakinan bahwa Allah itu yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini, itu juga diyakini oleh kaum musyrikin Makkah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Yang artinya, katakanlah, Qul, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka musyrikun Mekah menjawab, Allah. Ketika ditanya semua kepada musyrikun Mekah, mereka menjawab Allah. Maka katakanlah, hai Muhammad, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Dan ayat ini terkait dengan kaum musyrik Mekah yang meyakini tauhid rububiyah. Kaum musyrik Mekah juga meyakini tauhid rububiyah, namun mereka tetap diklasifikasikan sebagai kaum musyrikin oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengapa demikian? Mereka meyakini
Mereka meyakini tauhid rububiyah, tetapi mereka diklasifikasikan sebagai kaum musyrikin oleh Allah dan Rasul. Mengapa? Hal itu dikarenakan hati manusia telah difitrahkan untuk mengakui rububiyah Allah. Karena seluruh hati manusia itu memang sudah difitrahkan untuk mengakui kerububiahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang meyakini tauhid rububiyah belum menjadi ahli tauhid sebelum beriman kepada tauhid yang kedua. Nah, hal ini menegaskan bahwa seorang tidak dikatakan beriman dengan hanya meyakini tauhid rububiyah. Apa tauhid yang kedua? Setelah ini kita akan membahasnya. Jadi semua orang kafir, semua manusia itu di hatinya dari awal memang sudah fitrah. Ada fitrah untuk mengakui tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang itu belum dikatakan menjadi ahli tauhid apabila belum beriman kepada tauhid yang kedua. Nah, sehingga dengan ini orang yang meyakini tauhid rububiyah tidak atau belum dikatakan beriman. Atau seseorang tidak dikatakan beriman apabila hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di sini meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Jadi yang pertama tadi kan meyakini bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan dan sebagainya. Dan yang kedua, seperti yang disebutkan tadi, bahwa setiap orang itu, semua manusia itu meyakini tauhid rububiyah, tetapi dia tidak dikatakan beriman sebelum mengakui atau meyakini tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Jadi menyembah hanya kepada Allah. Ibadah di sini adalah istilah yang meliputi segala apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan serta amalan-amalan yang lahir maupun yang lahir atau yang zahir maupun yang batin. Tauhid uluhiyah merupakan implementasi dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Makna kalimat ini, arti dari kalimat ini adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid ini mengandung dua unsur. Kalimat tauhid ini mengandung dua unsur, yaitu unsur penolakan. Yang pertama, la ilaha, penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah. La ilaha. Serta penetapan. Yang pertama penolakan, yang kedua penetapan, segala bentuk ibadah ditunjukkan hanya kepada Allah semata. Illallah. Tauhid inilah yang merupakan inti dari pengutusan para rasul seperti yang termasuk dalam firman Allah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan melainkan aku, maka sembahlah aku, wahai sekalian. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka tauhid uluhiyah di sini adalah misi dakwah semua rasul. Pengingkaran terhadap tauhid ini yang menjerumuskan umat-umat terdahulu ke dalam jurang kehancuran, dan tauhid ini adalah pembuka dan juga penutup agama. Man dakhalal Islam
qala la ilaha illallah. Ia adalah pembeda antara orang-orang mukmin dan orang kafir, antara penduduk surga dan penduduk neraka. La ilaha illallah. Seperti yang pertama tadi, tauhid rububiyah. Semua orang meyakini tauhid rububiyah, tetapi orang yang beriman itu tidak hanya meyakini tauhid rububiyah, tetapi tauhid uluhiyah juga. Tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat di sini yaitu meyakini secara pasti bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci. Seperti kita tahu sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan bahwa dia berbeda dengan seluruh makhluknya, bahwa Allah itu berbeda dari seluruh makhluknya. Caranya adalah dengan menetapkan atau mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dia sandangkan untuk dirinya atau disandangkan oleh Rasulullah kepada dengan tidak melakukan pengubahan lafaz dan juga maknanya, dan juga tidak mengabaikan yakni di sini menyangkal seluruh atau sebagian dari nama-nama itu, dan juga tidak takyif dengan menentukan esensi atau dan kondisinya, dan juga tidak tasybih menyerupai dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, yang pertama tadi yaitu tidak disandangkan untuk dirinya atau disandangkan oleh Rasul dan tidak melakukan tahrif. Tahrif yaitu pengubahan lafaz atau maknanya. Tahrif, pengubahan lafaz atau mengganti, yang artinya mengubah lafaz-lafaz nama Allah dengan menambahkan atau mengurangi artinya. Dan yang oleh para ahli bid'ah itu dikatakan sebagai takwil, atau memahami satu lafaz dengan makna yang rusak dan tidak sejalan dengan makna yang digunakan dalam bahasa Arab. Dan seperti pengubahan kata dalam firman Allah, wa kallamahu Musa taklima. Nah, dari kata ini wa kallamallahu Musa taklima. Mereka mengubahnya menjadi wa kallamallaha faqat. Enggak ada Musa, tidak ada Musa. Dan dengan demikian mereka bermaksud menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu taktil atau pengabaian, yakni dengan mengabaikan sifat Allah dan menyangkal keberadaannya pada zat Allah. Semisal menyangkal kesempurnaan Allah dengan cara membantah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, tidak melakukan ibadah kepadanya atau menyangkal sesuatu sebagai ciptaan Allah. Yang ketiga yaitu takyif, yakni menentukan kondisi dan menetapkan esensinya. Metode dalam memahami nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dapat melakukan tasybih, ta'rif, taktil, dan juga takyif ini merupakan mazhab salaf. Seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikani, sesungguhnya mazhab salaf yakni kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'at dan tabi'in adalah memberlakukan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya tanpa melakukan ta'rif, ta'wil yang dipaksakan, dan tidak pula taktil yang mengakibatkan terjadinya banyak takwil. Dan jika mereka ditanya tentang sifat-sifat Allah, mereka membacakan dalil lalu menahan diri dari mengatakan pendapat itu
Dan ini seraya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui lebih dari itu. Dan yang keempat yaitu tasybih. Tasybih itu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani yang menyerupakan Al-Masih bin Maryam dengan Allah. Orang Nasrani. Dan juga orang Yahudi yang menyerupakan atau menyamai Uzair dengan Allah. Orang-orang musyrik menyerupakan patung-patung mereka dengan Allah, dan beberapa kelompok yang menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, tangan Allah dengan tangan makhluk, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, dan lain sebagainya. Ini merupakan tasybih. Dan dari definisi di atas diketahui bahwa tauhid asma wa sifat itu terdiri dari 3 asas. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Suci dari kemiripan dengan makhluk dan dari segala kekurangan. Yang kedua yaitu mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengurangi atau menambahkan, dan juga tanpa mengubah atau mengabaikan. Yang ketiga yaitu menutup keinginan untuk mengetahui kaifiyah atau kondisi sifat-sifat tersebut. Karena kita hanya manusia biasa yang mempunyai akal, tetapi akal manusia itu terbatas. Selanjutnya yaitu tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam itu merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan ketegakan tauhid itu mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimisme. Sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan amal soleh manusia. Dan tujuan tauhid adalah memanusiakan manusia. Dan oleh itu maka dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memanusiakan manusia. Memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan itu didasarkan pada cita-cita profetik yang diderivasikan dari misi historis sebagai tertera dalam firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu jaminan bagi ahli tauhid. Apa jaminan bagi ahli tauhid? Tidak diragukan lagi bahwa tauhid itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar, maka akan mendapatkan beberapa keistimewaan. Bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid, Allah janjikan banyak sekali kebahagiaan. Jadi orang yang merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapatkan keistimewaan. Dan orang yang termasuk dalam ahli tauhid, Allah akan menjanjikan banyak hal, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan itu semua hanya khusus diberikan untuk ahli tauhid. Yang pertama yaitu ahli tauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu ahli tauhid dijamin surga. Ahli tauhid dijamin oleh Allah
syurga. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa barang siapa yang bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan saksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini merupakan janji Allah. Jadi yang kedua tadi dijamin masuk surga, dan ini merupakan janji Allah untuk ahli tauhid bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersyahadat dengan penyaksian yang disebutkan dalam hadis di atas. Syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga yaitu ahli tauhid diharamkan dari neraka. Ahli tauhid diharamkan dari neraka karena sungguhnya neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dan diucapkan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang keempat, ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu. Jadi ahli tauhid bukan syirik, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dosa yang besar yaitu syirik. Syirik yaitu mempersekutukan Allah, menyembah Tuhan lain selain Allah. Jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Nah, kebaikan tauhid itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi individu, tetapi jika sesuatu masyarakat benar-benar merealisasikan tauhid itu dalam kehidupan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada mereka juga. Seperti firman Allah yang berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhina wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman. Dan mereka tetap menyembah Allah dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Faina huna an mawdu'i tauhid fi darsil Muhammadiyah an tauhid hadal yaum. فهذا إن شاء الله درسنا الأخير قبل الامتحان. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.